Sabar ya Bu. Bentar lagi kita bisa keluar dari sini. Biar Wina teh bisa bawa ibu ke rumah sakit. Ya. Rupanya Neng Wina mau coba kabur di tempat ini. Kamu pikir teh bisa kabur dari sini? Tolong Win. Kenapa Bu? Ibu kenapa? Ini Win. Kepala ibu sakit banget. Bu, ibu. Ibu, tolong. Tolong. Ibu tahan, Bu. Tolong. Tolong. Neng Wina, ayo naon? Ini, Bah. Ibu saya sakit lagi. Ya Neng, Abah teh emang mau nolongin ibu kamu. Cuman Neng sendiri kan nggak percaya sama Abah. Ya sudah, ayo bawa ke kamar lagi. Kita susah banget Mbak keluar dari tempat pengobatan yang sesat itu. Udah berusaha untuk keluar teh, ada aja gagalnya. Kok bisa begitu sih Mbak? Saya juga nggak tahu Mbak. Terus apa Mbak berusaha mencari tahu? Rencananya sih begitu Mbak. Tapi bapak saya teh malah mengusir saya untuk pulang. Sini kau. Bina, kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu bawa pergi ibu tanpa sepengetahuan bapak. Untuk Abah Dirga kasih tahu bapak. Mun teu, ibu pasti sudah cari. Tapi Pak, Udah. Sekarang juga mendingan kamu pergi ke pasar. Kamu gantiin bapak ya. Jaga di sana. Pak, Bapak harus lihat Pak, pakai mata Bapak sendiri. Kalau pengobatan Abah Dirga ini tuh gak masuk akal. Wina teh gak mau kalau ibu tuh sampai kenapa-napa. Yang paling bener mah kita tuh harus bawa ibu keluar dari sini Pak. Udah cukup. Pengobatan Abah Dirga itu memang beda dari pengobatan medis. Udah kamu banding-bandingkan atuh. Tapi Pak, Wina tuh pengennya ibu tuh dibawa ke rumah sakit yang jelas, bukan pengobatan yang kayak gini Pak. Wina. Pokoknya bapak udah nggak mau denger alasan nanaon ge ti kamu. Ibu. Bu. Ibu kenapa Pak? Wina. Sekarang juga kamu panggil abah ke dia ya. Ayo cepet panggil. Panggil. Bu. Ibu. Bu. Ya Allah, apa yang harus Wina lakuin? Wina teh gak mungkin ninggalin ibu sendirian. Nanti kalau ibu teh kenapa-napa, Wina gak ada harus gimana? Suara apa itu? Aku teh harus cari tahu. Abah teh pasti lagi melakukan sesuatu di sini. Aku harus cari tahu. Aku harus nemuin apa yang dia sembunyiin. Ini kesempatanku. Sial, pintunya temannya pakai dikunci segala. Saya makin curiga sama ruangan yang selalu terkunci itu, Mbak. Dan juga
saya mendengar suara teriakan yang sangat memilukan di dalam ruangan itu. Mbak yakin gak sedang halusinasi? Gak mungkin, Mbak, karena saya teh dengar suara itu teh sangat jelas, kayak orang lagi menahan rasa sakit. Dan pas Abah keluar, saya teh berusaha untuk membuka pintu, tapi pintunya terkunci. Nah Mbak, terus pada saat Abah keluar, ekspresinya seperti apa Mbak? Apa kamu melihat ada sesuatu yang aneh gak dengan cara dia keluar dari ruangan itu? Dia buru-buru pergi, Mbak, karena saya juga buru-buru untuk sembunyi. Dan ibu kamu gimana Mbak kondisi pada saat itu? Saya juga takut untuk ninggalin ibu saya. Saya takut terjadi apa-apa. Jadi pada saat itu teh, saya memutuskan untuk nginep di tempat pengobatan itu, Mbak. Terus tidurnya di mana Mbak? Saya tidur di teras. Dari situ saya juga masih bisa untuk ngawasin ibu saya. Lalu paginya Mbak, apa yang terjadi keesokan harinya? Saya menemukan sesuatu, Mbak, yang bikin saya teh jadi lemes. Aduh Mbak, kamu menemukan apa? Apa ada hubungannya dengan ibu kamu? Atau dengan orang-orang itu? Bu, Bu, Bu. Cepet, cepet, cepet. Cepet, Bu. Ngumpet, ngumpet, ngumpet. Berhenti! Ibu teh kenapa dikejar-kejar sama Abah? Neng teh tahu Abah? Iya, saya teh di sini nemenin ibu saya yang sakit. Tapi semalam saya disuruh pulang sama bapak. Tapi saya teh khawatir sama ibu, jadi saya teh ngumpet tidur di situ sampai pagi. Jadi ibu teh kenapa dikejar-kejar sama Abah? Saya tuh udah sebulan Neng di sini. Katanya sih saya mau diobatin, tapi saya malah dikurung. Semalam saya dengar saya mau dijadiin tumbal sama Abah buat malam satu suro nanti malam Neng. Astagfirullahaladzim, tumbal satu suro. Emang Abah teh suka kayak gitu, Bu? Iya tuh Neng, kalau malam satu suro tuh harus ada yang ditumbalin. Neng bilang, Neng di sini sama ibu Neng. Neng harus hati-hati, takutnya giliran ibu Neng nanti malam. Tetangga kamar saya hilang sampai sekarang Neng nggak muncul-muncul. Saya takut saya jadi korban selanjutnya. Ya udah kalau gitu Neng, saya permisi ya. Takutnya Abah lihat saya lagi. Neng hati-hati ya Neng ya. Ya udah, ibu hati-hati ya Bu ya. Neng. Kapanpun ibu saya bisa dijadiin target untuk ditumbalin. Astaga, tumbal? Saya teh dengar langsung dari salah satu pasien yang kabur. Dan dia cerita semuanya ke saya, Mbak. Katanya setiap malam satu suro teh selalu ada yang dikorbanin. Aduh Mbak, dan bapak kamu gimana? Masa dia masih gak percaya sama kamu? Enggak, Mbak, dia nggak tahu. Makanya saya teh kesal sama bapak saya. Kenapa sih bapak teh gampang percaya banget sama si Abah? Pak Jaka, bagaimana keadaan istri Pak Jaka tadi malam? Saya teh bingung Bah, saya takut. Istri saya semalaman nggak bisa tidur Bah, terus dia teriak-teriakan Bah. Jika orang kesakitan gitu Bah. Itu bagus artinya Pak Jaka. Jambe-jambe saya teh baru bekerja, dia bersih-bersih di dalam. Pak Jaka tenang aja,
Ya. Iya. Oh ya, nanti malam jam 12 jangan lupa. Istrinya Pak Jaka udah dipindahin ke kamar saya, ke ruang meditasi. Setelah itu semuanya beres. Wina udah tahu semuanya, Pak. Tadi Wina ketemu sama pasien yang kabur dari sini. Dan dia bilang dia bakal jadi tumbal buat nanti satu malam solo, dan itu malam sekarang. Neng Wina, kamu teh tahu dari mana? Dengar dari siapa? Orang yang kabur? Masa iya sih Neng Wina percaya sama orang yang kabur? Cukup ya, Bah? Abah udah kurung dia 1 bulan kan? Dan tadi pagi aku lihat sendiri Abah kan yang kejar-kejar dia. Ya sudah, kalau memang Neng Wina nggak percaya silahkan keluar. Saya juga bisa cari kok pasien yang lain yang lebih percaya sama saya. Abah. Sebentar dulu, Bah. Maaf. Tolong maafkan kelakuan anak saya, Bah. Saya teh masih percaya pisan sama Abah. Jadi saya minta tolong sembuhkan istri saya ya, Bahnya. Bagus itu Pak. Orang sakit emang butuh suasana yang tenang. Permisi. Wina, udah, kamu ini apa-apaan sih, Wina? Pak, sadar Pak, buka mata Bapak. Bapak nggak lihat kalau ibu dalam bahaya? Wina nggak akan bisa diam ya Pak ya, kalau ada orang yang mau nyakitin ibu. Tega Bapak. Iya, tapi Win. Yang jelas, saya teh mutusin buat ngelawan. Saya juga nggak mau, dan saya cegah biar ibu saya teh nggak jadi tumbal. Terus saat kamu berusaha mencegah, apa yang terjadi, Mbak? Aku teh harus buktiin ke Bapak kalau tempat pengobatan alternatif ini teh adalah tempat ritual penumbalan. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar apa yang dibilang sama pasien yang kabur tadi. Aku harus cepet-cepet kasih tahu sama Bapak. Kalau enggak ibu. Neng Wina.